Halo, perkenalkan kami dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kelompok 372 KKM PKN STAN tahun 2020. Pada video ini, kami akan membahas tentang alasan pengenaan PPN pada Netflix dan produk digital lainnya. Sebelum itu, mari kita lihat pendapat mereka. Oke. Hai, halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Gak ada yang Nama panggilan kamu siapa? Nama aku Faiz. Abdi. Nama panggilan aku Jessi. Nama aku Kiki. Saras. Kesibukan kamu saat ini apa? Kerja. Perkenalkan, nama saya Sehan, usia 21 tahun, pekerjaan mahasiswa. Sekarang ini lagi sibuk kerja. Akhir-akhir ini ya sibuk kuliah online. Kesibukan saat ini belajar jadi mahasiswa umum pada biasanya. Kamu berlangganan Netflix nggak? Iya. Iya. Iya, berlangganan. Iya. Iya, berlangganan. Iya, langganan. Kalau boleh tahu, langganannya sejak kapan? Sejak Maret kemarin kalau nggak salah. Berapa ya? 3 bulan yang lalu. Dari bulan Maret ya, karena COVID ya. Baru bulan Agustus ini. Langganan sejak awal 2020 sih. Februari atau Maret kalau nggak salah. Sejak Agustus. Biasanya kamu pakai paket yang mana? Paket family. Dan paket yang premium, yang bisa 5 profile lebih. Yang buat 5 orang tuh. Paket yang personal. Aku pakai paket yang family yang bareng-barengan berlima. Udah tahu belum kalau sekarang langganan Netflix itu dikenakan PPN? Tahu sih. Udah tahu. Iya, udah lihat dari beritanya juga. Iya, tapi baru mulai bulan September ini ya. Nggak tahu. Kamu udah tahu nggak PPN itu apa? Udah tahu secara garis besar sih. Iya. Pajak pertambahan nilai. Tidak tahu. Pajak. Pokoknya pajak-pajakan ya. Tahu. Tahu nggak fungsi PPN itu apa? Tahu. Buat menambah penerimaan pajak. Buat nambah penerimaan negara kan? Buat nambah pajak untuk negara. Fungsi itunya nggak begitu tahu sih. Atas BKP barang atau jasa kena pajak yang digunakan oleh konsumen. Jadi dia tuh Apa itu pajak pertambahan nilai? Pernahkah kamu belanja sesuatu dan saat kamu melihat struknya terdapat biaya tambahan sebesar 10%? Ya, biaya tersebut bisa jadi PPN. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian dari PPN? Apa saja objeknya? Siapakah pemungutnya? Apa fungsinya? Dan bagaimanakah mekanismenya? PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi berupa barang atau jasa. Karena bersifat objektif, PPN dikenakan dengan mempertimbangkan kemampuan orang atau badan dalam memperoleh barang atau jasa tersebut. PPN hanya dipungut oleh pengusaha kena pajak, yakni pengusaha yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar per tahun. Jadi, belanja di warung belum tentu kena PPN. Umumnya, semua barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditentukan lain seperti objek strategis, sudah dikenai pajak daerah, dan mendapat fasilitas PPN. PPN memiliki fungsi budgeter dan reguleran. Budgeter yakni berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara di APBN, dan reguleran yakni sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah, seperti mengurangi konsumsi, mendorong produksi, dan alokasi eksternalitas negatif. Lalu, bagaimanakah dengan PPN produk digital? Sadarkah kamu bahwa sejak merebaknya COVID-19, banyak kegiatan yang beralih menjadi elektronik? Dimulai dari belajar mengajar, kerja dari rumah, belanja keperluan sehari-hari, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Tetapi, apakah kamu tahu bahwa PPN untuk produk digital belum memiliki kepastian hukum dalam perpajakan? Hal ini dapat membuat rasa ketidakadilan bagi pedagang konvensional. Sehingga pemerintah segera membuat ketentuan PPN produk digital, yaitu PMK nomor 48 tahun 2020 yang mengatur terkait pemungutan PPN atas barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dari perdagangan melalui sistem elektronik. Ketentuan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Dan salah satu produk digital yang akan dikenakan PPN adalah Netflix. Sebelum adanya PPN digital, harga dari setiap paketnya adalah sebagai berikut. Dan setelah dikenakan PPN 10%, harganya menjadi lebih tinggi, menjadi sebagai berikut dan mulai diterapkan per 1 Agustus tahun 2020. Lalu, apakah manfaatnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. PMK nomor 48/PMK.03 tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik atau PMSE. Objek PPN PMSE yaitu dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE tersebut dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh menteri yang telah memenuhi kriteria tertentu. Subjek pajak pemungutan PPN PMSE yaitu pembeli barang atau penerima jasa yang dipungut PPN yang memenuhi kriteria tertentu. Jumlah PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, yaitu sebesar nilai yang dibayar oleh pembeli barang dan atau penerima jasa. Bukti pemungutan PPN PMSE berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Terkait kewajiban penyetoran PPN PMSE, yaitu dilakukan oleh pemungut PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan kewajiban pelaporan, pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang dipungut dan disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. Dan tanggal mulai berlaku yaitu sejak 1 Juli 2020. Dan salah satu barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN PMSE yaitu adalah Netflix. Netflix adalah suatu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California, yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scotts Valley, California. Netflix ini ibaratnya toko penyewaan DVD, tetapi ia menawarkan film digital di dunia maya. Mirip langganan televisi berbayar atau TV kabel, namun Netflix ini bersih dari iklan, dan penontonnya pun tak perlu menunggu jadwal penayangan serial televisi, dan bisa menentukan sendiri konten yang ingin dinikmati. Nah, kemudahan ini dibayar dengan harga yang relatif murah. Nah, untuk pasar Indonesia ada 3 paket Netflix yang dapat kita nikmati, yaitu paket basic, standar, dan juga premium. Perbedaan antara tiap paket ini terletak pada resolusi gambar dan juga jumlah perangkat yang dapat digunakan lewat sebuah akun Netflix secara bersamaan. Sejak Juli 2018, Netflix telah memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan dan termasuk juga 57 juta yang ada di Amerika Serikat sendiri. Pengenaan PPN atas produk Netflix menggunakan dasar hukum PMK 48/PMK.03/2020.
tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disebut PMSE. Nah, tanggal berlaku PMK ini adalah 1 Juli 2020, tetapi mulai dikenakan PPN per 1 Agustus 2020. Untuk objek pajaknya sendiri, terkait PPN atas Netflix ini yang menjadi objek pajaknya itu adalah produk langganan streaming film, dan subjek pajaknya merupakan pengguna atau pelanggan Netflix. Nah, untuk pemungut PPN PMSE ini adalah pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Netflix International BV. Oh gitu infonya. Oh gitu ya. Oh, jadi fungsi PPN itu seperti itu. Jadi sekarang saya tahu kenapa. Oh, jadi sekarang gitu ya. Terima kasih atas infonya. Oh gitu. Oh, baik-baik. Wow, videonya sangat Oke, makasih Pak Aras. Dadah. Makasih kembali. Terima kasih. bye-bye, Kak Faiz. Goodbye. Bye, makasih.